Cerita dibuka di Inggris. Sebuah unit pasukan khusus bergerak masuk ke dalam sebuah gedung. Operasi terencana, terkoordinasi, kelihatannya berjalan mulus. Sampai seseorang di dalam gedung itu menekan tombol. Ledakan menghancurkan segalanya. Banyak yang tewas. Di Amerika, Ed Hoffman duduk di depan layar televisi yang menyiarkan berita pengeboman Manchester. Ramai, banyak korban, dan yang paling bikin frustrasi para analis, nggak ada jejak digital sama sekali. Jaringan teroris ini udah berhenti pakai telepon, berhenti pakai internet. Mereka komunikasi langsung, tatap muka, lewat pesan fisik yang dibawa dari tangan ke tangan. Sulit dilacak, sulit ditembus, dan mereka sama sekali nggak tertarik buat negosiasi. Di Irak, seorang operatif CIA bernama Roger Ferris lagi bekerja di lapangan. Dia punya kontak lokal, seorang pria bernama Bassam, yang awalnya cuma informan, tapi lama-lama jadi sahabat di tengah situasi yang nggak memungkinkan siapapun buat punya sahabat. Bassam kasih tahu Roger soal seorang pria bernama Nizar, anggota jaringan teroris yang seharusnya menjalani misi bom bunuh diri. Masalahnya, Nizar nggak mau mati. Dia minta tolong. Roger dan Bassam atur pertemuan, sementara CIA pantau dari satelit. Waktu ketemu, Nizar langsung jual diri. Dia punya PhD, bisa 5 bahasa, nggak kayak teroris biasanya. I want to go to America. I have a PhD, you know. I can speak 5 languages. 5, you know. Roger dengerin sebentar, terus potong. Dia bilang banyak teroris yang lebih pintar dari itu. Gelar dan bahasa bukan jaminan nilai intelijen. Yang Roger butuh bukan CV, tapi informasi. Nizar menyerah dan kasih sebuah cakram. Roger lapor ke atasannya, Ed Hoffman. Isi cakram itu berharga. Nama Salim, pemimpin jaringan yang bertanggung jawab atas serangkaian serangan. Termasuk kemungkinan besar pengeboman Manchester. Yang bikin jaringan ini sulit dilacak. Mereka nggak pakai komunikasi elektronik sama sekali. Pesan direkam, dibawa secara fisik, instruksi penting disampaikan secara lisan atau ditulis dalam kode di kertas. Cakram itu juga mengandung petunjuk soal target serangan berikutnya. Hoffman mutusin, Nizar nggak perlu dibawa ke Amerika. Cukup dipantau dari jarak jauh. Tapi Nizar mulai panik. Naluri bertahan hidupnya menyala, dan itu bikin situasi makin berbahaya buat semua orang. Roger berhasil tenangkan dia sampai malam, terus lepaskan dia pergi. Tanpa Nizar tahu bahwa Roger dan Bassam ngikutin dari belakang, dan CIA masih mantau dari atas. Lalu sebuah van hitam muncul. Beberapa orang bersenjata turun dan tembakin Nizar sebelum paksa dia masuk. Nizar masih hidup, tapi kalau dibiarkan, informasi soal kontaknya dengan CIA bisa bocor ke jaringan Salim. Roger ambil keputusan yang nggak gampang. Dia bunuh Nizar sendiri. Dia dan Bassam kabur dari lokasi. Hoffman kasih peringatan. Roger kemungkinan sudah teridentifikasi. Harus sembunyi dulu. Roger nggak setuju. Dia punya jejak dari Nizar. Kemungkinan safe house milik jaringan Salim, dan dia mau langsung ke sana. Di lokasi, Roger lihat tanda-tanda yang mencurigakan. Seorang pria pegang-pegang banyak ponsel. Cara klasik buat hindari deteksi. Roger siap bergerak. Sebelum masuk, dia kasih tahu Bassam satu hal. Kalau Roger tertangkap, Bassam nggak perlu ragu. Tembak aja. Bassam setuju. Roger menyamar, masuk, dan beresin 2 orang secara diam-diam. Sampai musuh melihatnya. Bassam langsung minta bantuan. CIA kirim 2 helikopter. Roger sempat ambil beberapa material sebelum kabur. Detik kemudian, ledakan besar menghancurkan lokasi itu. Sisa jaringan langsung tahu ada yang salah dan mengejar kendaraan Roger. Helikopter datang dan lumpuhkan salah satu kendaraan pengejar, tapi satu mobil lain masih terus mendekat. Dari dalam, mereka tembakan RPGE. Kendaraan Roger kena. Bassam tewas di tempat. Roger selamat, tapi dalam kondisi kritis. Roger sadar di rumah sakit militer Amerika di Qatar. Dokter bilang beberapa serpihan logam berhasil diangkat dari tubuhnya selama operasi. Sebagian dari serpihan itu bukan miliknya. Itu pecahan tulang, milik Bassam. Hoffman hubungi Roger dan kasih kabar baik. Cakram yang berhasil diselamatkan berisi nomor telepon dan detail jaringan komunikasi Salim. Informasi berharga. Roger nggak tertarik sama kabar baik itu. Dia nanya satu hal. Apa yang akan terjadi sama keluarga Bassam? Bassam yang mati demi operasi ini, siapa yang tanggung jawab? Hoffman bilang dia nggak kenal siapa itu Bassam. Misi baru, Yordania. Roger diperintahkan berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen Umum Yordania, dan khususnya dengan satu orang, Hani Salam, kepala badan intelijen itu. Roger datang, tunjukkan intelijen yang terhubung dengan pengeboman terakhir, dan kemungkinan lokasi jaringan Salim. Dia minta bantuan pengawasan. Hani terkejut.
Biasanya CIA nggak pernah bagi-bagi informasi ke pihak luar. Roger bilang, informasi ini datang dari pihaknya sendiri, dan dia butuh kepercayaan kalau mereka mau bekerja sama. Hani setuju, tapi dengan satu syarat yang nggak bisa ditawar. Selalu ikuti aturannya, dan jangan pernah bohong kepadanya. Di balik semua itu, Roger sebenarnya ditugaskan CIA untuk memantau operasi Hani dari dalam. Pengawasan berjalan. Roger amati jaringan intelijen Yordania yang juga melacak orang-orang dari kelompok Salim. Sebagian menyamar sebagai warga biasa di tempat umum. Di lapangan, Roger curiga sama seorang anak laki-laki yang kelihatannya punya kontak dengan salah satu operatif Salim. Ketika tersangka itu mencium bahaya dan coba kabur, Roger mengejar dan menghabisinya. Dalam proses itu, Roger diserang anjing dan terluka. Butuh suntikan rabis. Di rumah sakit, Roger ketemu seorang perawat bernama Aisyah, ibu tunggal keturunan Iran. Pertemuan singkat, tapi berkesan. Di sisi lain, Roger mulai frustrasi. Dia konfrontasi Hoffman. Operasi-operasi yang bertabrakan satu sama lain bikin semuanya kacau. Agen-agen yang harusnya kerja sama malah ganggu satu sama lain di lapangan. Hoffman abaikan keluhannya. Roger kemudian diajak Hani ke fasilitas penahanan. Di sana, salah satu operatif CIA sedang diinterogasi dengan tekanan psikologis yang ekstrem. Hani kasih pesan yang sangat jelas buat disampaikan ke Hoffman. Intervensi CIA di Yordania sudah melampaui batas, dan intelijen Yordania nggak akan mentolerir itu. This is punishment, my dear. Keep watching. Di Amsterdam, seorang pria temukan pesan tersembunyi dalam tempat sampah, informasi tentang penerbangan dan lokasi, bagian dari rantai komunikasi jaringan Salim. Tidak lama kemudian, bom meledak di lokasi itu. Banyak korban. Berita menyebar. Salim dan jaringannya menonton liputan itu dengan puas. Hani informasikan ke Roger, pengeboman Amsterdam adalah kerja jaringan Salim, dan mereka akhirnya berhasil identifikasi salah satu operatif Salim di dalam Yordania, seorang pria bernama Mustafa Karani, seseorang yang sudah dikenal Hani sejak kecil. Hani bawa Mustafa ke lokasi terpencil di gurun. Tanpa banyak basa-basi, Hani ancam Mustafa. Kerjasama atau rahasianya akan diungkap ke ibunya. Tekanan itu berhasil. Mustafa setuju bekerja sama, lalu dilepas. Roger laporkan semua ini ke Hoffman. Hoffman langsung terbang ke Yordania, temui Hani, dan minta akses ke Mustafa. Hani tolak. Hoffman keluarkan foto terbaru Salim dan argumenkan bahwa Mustafa bukan prioritas. Salim yang harus jadi target utama. Roger sendiri baru pertama kali lihat foto Salim dan langsung protes. Kenapa baru sekarang? Hoffman kasih jawaban setengah-setengah. Dia ungkap identitas asli Salim. Nama sebenarnya Karim Shams, dibesarkan di Suriah. Hoffman juga ingatkan Roger untuk nggak jadikan Mustafa agen ganda, karena itu bisa bikin Hani usir mereka dari negeri itu dan seluruh operasi bubaran. Hoffman janji nggak akan ganggu Mustafa, tapi ekspresinya bilang hal lain. Nggak lama setelah itu, Hoffman diam-diam kirim orang-orangnya sendiri buat ikutin Mustafa. Mustafa sadar dan berhasil lolos. Roger balik ke rumah sakit buat suntikan rabis berikutnya. Kali ini, Aisyah mulai sadar Roger punya perasaan ke dia. Setelah ragu-ragu sebentar, dia setuju pergi kencan. Now you're looking for something else. You wanted to have a conversation, maybe, inshallah. Way to have a conversation. Malam itu mereka lewati dengan tenang. Momen langka di tengah kehidupan yang hampir nggak pernah bisa disebut normal. Apa yang mereka nggak tahu? Mereka tetap dipantau. Waktu Roger antarkan Aisyah pulang, orang-orang Hani Salam ada di sana. Roger dibawa pergi, Aisyah cemas. Dan situasi memburuk lebih cepat dari yang Roger bayangkan. Safe house yang dia pantau sudah terbakar. Jaringan Salim sudah kabur. Operasi runtuh. Hani murka, dan dia sudah tangkap salah satu operatif CIA yang ketahuan mengekori Mustafa. Hani beri Roger ultimatum, 12 jam buat tinggalkan Yordania. Kalau Roger masih ada di sini setelah itu, Hani nggak bertanggung jawab atas keselamatannya. You have 12 hours to leave Jordan. If I find you here, I will not be responsible for your safety. Do you understand? Yalla. Roger kehilangan kontrol sebentar dan pukul operatif CIA lalu pergi. Di Washington, Roger konfrontasi Hoffman langsung. Hoffman terlalu sering bertindak sendiri. Hampir bikin Roger mati. Hoffman akui ada kesalahan, tapi tetap ngotot. Waktu terus berjalan, jaringan Salim harus dihentikan sebelum serangan berikutnya terjadi. Lalu Hoffman usulkan strategi baru. Ide dasarnya, buat jaringan teroris palsu yang terlihat nyata cukup meyakinkan buat menarik perhatian Salim.
Kalau Salim tertarik dan kontak jaringan palsu itu, mereka bisa lacak dan tangkap dia. Hoffman perkenalkan Roger ke seorang pria bernama Garland. Garland punya satu keyakinan soal Hoffman. Dia pakai orang habis-habisan dan buang mereka begitu nggak berguna lagi. Tapi Garland tetap mau bantu. Garland kasih Roger profil target. Namanya Sadiki Omar, arsitek Yordania yang hidupnya nggak ada hubungannya dengan terorisme. Yang bermasalah adalah investor-investornya, yang sebagian punya koneksi ke jaringan ekstremis. Itu cukup buat jadikan dia pintu masuk. Roger terbang ke Dubai. Dengan cover sebagai pebisnis, dia atur pertemuan dengan Omar. Di balik layar, tim Roger foto Omar dari jarak jauh dan infiltrasi komputernya, pasang backdoor, lalu mulai transfer uang ke kelompok-kelompok ekstremis seolah-olah dilakukan oleh Omar. Omar dijebak tanpa tahu apa-apa. Hani panggil Roger balik ke Yordania. Roger pergi, minta maaf atas kelakuannya sebelumnya. Hani menerima dengan peringatan. Nggak ada toleransi untuk kesalahan lagi. Roger ketemu Aisyah lagi. Kali ini lebih serius. Aisyah bilang kakak perempuannya ingin ketemu Roger. Artinya dia sudah dianggap bagian dari keluarga. Roger datang ke rumah Aisyah lengkap dengan bawaan manisan. Makan bersama, pertanyaan keluarga yang biasa-biasa aja, kehangatan yang terasa aneh tapi menyenangkan di tengah semua yang sedang terjadi. Enjoy. Oh, sorry about that. Operasi jebakan Salim mulai berjalan. Roger dan Garland kirim pesan-pesan provokatif dari sistem komputer Omar agar beredar sampai ke jaringan Salim. Di Turki, sebuah skenario krisis palsu dipersiapkan. Tubuh-tubuh dipindahkan, situasi buatan diciptakan agar terlihat nyata. Omar diperintahkan pergi ke Turki untuk sebuah pertemuan. Dia datang, difoto lagi, sementara di latar belakang ledakan palsu disiapkan di sebuah pangkalan militer. Berita menyebar, Garland kirim klaim tanggung jawab dari akun email asli Omar. Jebakan sudah terpasang, mereka tinggal tunggu. Dan Salim bereaksi. Jaringannya ambil profil Omar, teruskan ke atas, sampai Omar mulai terima pesan-pesan selamat dari kontak-kontak tak dikenal. Omar panik, dia tahu ada yang salah, dan dia coba kabur. Tapi jaringan Salim lebih cepat. Omar dicegat, protes bahwa dia nggak melakukan apa-apa, dan seseorang telah menggunakannya. Salim tonton semuanya dari layar. Omar dieksekusi, tubuhnya dibuang. Roger telepon Hoffman. Mereka harusnya lindungi Omar. Itu bagian dari rencananya. Tapi Omar mati. Roger bilang dia sudah selesai, mau keluar dari operasi ini. Waktu Roger pulang ke apartemennya, ada amplop menunggu. Isinya foto-foto dirinya bersama Aisyah. Roger langsung tahu artinya. Dia bergegas ke rumah Aisyah. Kosong. Aisyah dan seluruh keluarganya hilang. Roger pergi ke Hani. Hani sudah tahu soal Omar. Dia ingatkan Roger dengan dingin. Dia pernah bilang jangan bohong. Sekarang nggak ada lagi kerjasama. Hoffman datang ke Yordania. Roger minta tolong, tawarkan apapun, bilang Aisyah diculik dan dia butuh bantuan. Lalu pesan masuk. Roger diperintahkan telepon Aisyah. Dia hubungi nomor itu dan suara di ujung sana kasih instruksi. Datang ke lokasi tertentu di dekat perbatasan. Roger pergi. Di sana, beberapa orang paksa Roger masuk van dan lintas perbatasan ke Suriah. Perjalanan panjang melewati medan terjal. Di ujungnya, mereka tinggalkan Roger sendirian di lokasi terpencil. Hoffman masih lacak pergerakannya dari jauh. Tapi nggak lama kemudian, beberapa kendaraan datang dari berbagai arah. Roger ditangkap lagi dan dibawa ke fasilitas yang jauh lebih berbahaya. Di fasilitas itu, Roger dikunci dan kamera dinyalakan. Salim muncul. Dia bicara dengan tenang, hampir santai. Tapi ada sesuatu yang Roger mulai susun dari potongan-potongan informasi yang ada. Aisyah nggak diculik langsung oleh Salim. Ada pengkhianat di dalam struktur intelijen. Dan pengkhianat itu ada di ruangan yang sama dengan Roger. Mustafa Karani. Roger mulai mengerti. Mustafa, yang dipaksa bekerja sama oleh Hani Salaam, justru bocorkan informasi soal Roger ke Salim. Dia yang pasang jebakan ini dari dalam. Roger ungkap semua itu keras-keras. Bahwa Mustafa bergerak di bawah tekanan jaringan Hani, bukan atas kemauan sendiri. Salim merespons dengan kekerasan. Jari-jari Roger dipatahkan satu persatu sementara kamera terus merekam. Lalu Salim instruksikan anak buahnya siapkan eksekusi dan meninggalkan ruangan. Detik-detik terakhir itu datang. Lalu pasukan khusus Yordania menyerbu fasilitas itu. Operasi kilat. Anak buah Salim dihabisi. Di luar, Salim coba kabur dengan kendaraannya. Tapi sopirnya adalah agen penyusup yang bekerja untuk Hani Salaam. Salim ditangkap. Roger dilarikan ke rumah sakit. Hani datang mengunjunginya. Di sana, Roger akhirnya melihat gambaran utuhnya. Semua yang terjadi,
Omar, Mustafa, Aisyah, semuanya adalah bagian dari satu rencana yang dikendalikan Hani dari awal. Penculikan Aisyah bukan kecelakaan. Itu tekanan yang disengaja agar Roger bergerak tanpa pikir panjang dan masuk langsung ke jangkauan Salem. Roger sendiri adalah umpan. Hani tersenyum tenang dan jelaskan satu hal. Roger masih hidup, Aisyah masih hidup, dan Salim sudah tertangkap. Dari sudut pandangnya, operasi ini berhasil. Hoffman tawarkan Roger posisi di kantor pusat. Roger tolak. Dia nggak mau lagi terlibat dalam pekerjaan yang dijalankan dengan cara seperti ini. Di hari-hari setelahnya, Roger melihat Aisyah dari kejauhan. Bersama keluarganya, kelihatan baik-baik saja. Dia nggak mendekati. Dia cuma beli manisan, hal terakhir yang pernah dia bawa ke rumahnya. Dari Washington, Hoffman keluarkan perintah. Hentikan pengawasan satelit terhadap Roger Ferris. Dia bukan lagi agen CIA. Urusannya sudah selesai. Roger jalan pergi. Kalau adegan tadi bikin lo nggak nyangka, pencet like sekarang.